Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel, Mas Nazik. Kali ini aku mau sharing kepada teman-teman semua 10 bisnis yang terbaik di tahun 2022. Sebentar lagi kita menyambut tahun 2022. Sekarang ini udah akhir tahun 2021, tentu kita harus punya persiapan nih. Kira-kira kita mau mulai bisnis apa di tahun 2022? Nah, kini aku udah analisis 10 bisnis yang kemungkinan besar sukses di tahun 2022 dalam artian laris manis atau mungkin bisa sukses besar dari kecil hingga bisnis yang skala besar. Nah, teman-teman penasaran? Langsung kita check it out di nomor yang pertama. Nah, nomor 1, bisnis yang berpeluang adalah bisnis home decor. Kenapa begitu? Karena masih banyak orang yang akan work from home atau mungkin malah jatuh cinta dengan work from home sehingga perlu untuk mendekorasi rumahnya agar lebih nyaman. Data ini juga aku dapat dari studi di e-commerce di Indonesia bahwa home decor penjualannya meningkat tajam di tahun 2021. Nah, yang kedua, ada alat-alat olahraga. Di tahun 2021 menurut data e-commerce juga menyatakan bahwa alat-alat olahraga meningkat tajam penjualannya. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa ke depan atensi atau kepedulian masyarakat terhadap kesehatan akan lebih meningkat sehingga alat-alat pembantu untuk mewujudkan kesehatan badan tersebut akan semakin dicari atau berpeluang untuk laris manis. Nah, kamu bisa siapkan untuk menjual barang-barang tersebut. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kursus online atau bimbel. Kenapa begitu? Karena banyak sekali orang tua yang cemas karena anaknya tidak bisa beradaptasi dengan PJJ atau pelajaran jarak jauh sehingga penangkapan otak terhadap materi itu kurang maksimal. Ada banyak yang kurang paham atau mungkin ulangan mendapat nilai yang ternyata tidak baik, atau bahkan hal ini juga disadari oleh banyak guru-guru bahwa penyampaian materi tidak bisa maksimal dan optimal sehingga butuh kursus online untuk membantu atau kursus yang offline untuk membantu pelajar atau siswa memahami materi pelajaran jarak jauh. Jadi bisnis yang sangat dibutuhkan juga di tahun 2022 adalah bimbel online maupun bimbel offline yang membantu pelajar atau siswa belajar memahami materi yang diajarkan. Nah, kita lanjut yang keempat, digital service. Tentu saja digital service adalah modal untuk beradaptasi, mentransisi baik perusahaan ataupun diri pribadi ataupun organisasi untuk terus bertahan atau survive di era pandemi atau bahkan era new normal yang akan datang di tahun 2022. Tentu semuanya harus berbasis secara online. Layanan-layanan terkait dengan online tersebut seperti foto, videografi maupun konten, editing, desain grafis itu sangat-sangat dibutuhkan di tahun 2022. Maka bisnis tersebut adalah bisnis yang sangat-sangat dibutuhkan di tahun 2022. Kamu bisa siapkan skill kamu, atau mungkin kamu nggak punya skillnya tapi kamu bisa mengorganisasi orang-orang yang punya skill tersebut untuk bergerak bersama membangun bisnis desain grafis, fotografi atau videografi. Itu sangat berpeluang besar di tahun 2022 karena kebutuhannya pasti juga akan semakin besar. Semua orang butuh beradaptasi secara online. Yang kelima adalah menjual pulsa atau kuota data, bahkan pembayaran online itu masih sangat berpeluang besar untuk sukses tahun 2022. Karena walaupun memang ada aplikasi pembayaran yang sekarang lebih simpel, lebih ringkas, namun tetap saja penetrasi online atau penetrasi smartphone saja di Indonesia itu baru separuh masyarakat Indonesia yang menggunakan internet. Maka masih ada separuh lagi yang belum tersentuh dengan international connection atau internet. Nah, hal tersebut juga menjadi peluang kita untuk tetap menjual sarana-sarana seperti kuota data ataupun pembayaran secara online melalui outlet kita. Nah, itu masih memiliki peluang besar untuk sukses tahun 2022 karena kebutuhan pembayaran apapun sekarang online dan cashless sehingga butuh counter, butuh penjualan pulsa atau tempat untuk top up bagi mungkin anak-anak muda ataupun orang-orang tua yang tidak bisa menggunakan sarana m-banking dan butuh bantuan kita bisa membuka penjualan pulsa atau outlet pembayaran online. Itu akan sangat berpeluang sekali di tahun 2022 karena juga permintaannya pasti meningkat. Yang keenam adalah servis perangkat elektronik. Nah, tentu saja di era pasca pandemi banyak orang yang kemudian membeli sarana elektronik untuk belajar dari rumah, untuk membantu pekerjaan work from home, untuk memudahkan bersosial media atau mungkin berkomunikasi dengan atasan ataupun orang lainnya. Nah, perangkat elektronik semakin sering digunakan pasti ada kemungkinan untuk rusak atau mungkin butuh di servis. Nah, kita semakin banyak penjualan alat elektronik, semakin berpeluang juga tempat servis yang harus dibuka. Nah, kita sebagai pengusaha harus kritis juga untuk menangani masalah tersebut. Kita bisa menyediakan supply
penyelesaian masalah tersebut atau membuka outlet-outlet perbaikan atau servis perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, komputer, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan online atau kebutuhan-kebutuhan sarana elektronik di era pasca pandemi nantinya tahun 2022. Kita berharap begitu ya. Nah, yang ketujuh, banyak masyarakat yang membutuhkan makanan dan minuman sehat. Atensi terhadap kesehatan seperti nomor 2 tadi itu juga berkorelasi dengan makanan dan minuman. Banyak orang yang kemudian pilih-pilih terhadap makanan yang sehat yang mana, yang gak sehat yang mana. Karena kebutuhan untuk imunitas tubuh menjadi kuat, banyak orang yang akan memilih makanan-makanan sehat, bernutrisi dan bergizi. Dan tentunya kita menjadi supplier akan barang tersebut, menjadi peluang untuk sukses menjual barang-barang tersebut kepada masyarakat. Jadi yang nomor 7 adalah kita bisa menjual makanan-makanan sehat atau minuman-minuman bernutrisi. Yang ke-8, alat-alat dan bahan-bahan kebersihan. Wah, kalau ini mah sudah pasti ya. Cara untuk menghindarkan kita dari virus adalah dengan menjaga kebersihan. Nah, tentu saja sarana-sarana seperti alat atau bahan-bahan kebersihan tentu menjadi sangat dibutuhkan di tahun 2022 mendatang untuk diaplikasikan oleh masyarakat terhadap dirinya atau lingkungannya. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai pencari peluang perlu memanfaatkan peluang tersebut untuk memberikan supply terhadap barang tersebut kepada masyarakat. Yang ke-9 sebenarnya adalah ada truk guys. Nah, yang ke-9 adalah bisnis yang tidak pernah padam sepanjang masa dan tentu akan terus berpeluang setiap tahunnya, tidak akan surut semakin berkembangnya sumber daya manusia ataupun semakin bertumbuhnya penduduk di Indonesia, yaitu 9 bahan pokok atau penjualan sembako. Ini akan selalu dibutuhkan dan selalu berpeluang di setiap tempat manapun karena semua orang pasti makan dan tidak akan berhenti kebutuhan tersebut. Nah, yang ke-10 tentu saja style atau pakaian dan akan semakin bertumbuh setiap tahunnya karena perkembangannya sangat pesat. Jadi untuk kamu yang bisnis style atau pakaian, berusahalah untuk tidak ketinggalan zaman barangnya. Dan update terhadap barang tersebut juga perlu dipikirkan karena banyak temanku yang bisnis pakaian atau style tidak bisa menjual barangnya dengan cepat sehingga banyak produknya yang kemudian ketinggalan zaman. Nah, ini juga menjadi pikiran yang berat untuk kamu yang mau bisnis style. Tapi kalau kamu bisa sukses bisnis style dan mengikuti style-style kekinian, atau mungkin bisa laris manis karena kamu tahu style yang bagus atau yang sedang diminati masyarakat itu apa, maka kamu bisa manfaatkan peluang ini di tahun 2022 mendatang. Nah, itu aja 10 bisnis yang berpeluang sukses di tahun 2022. Nah, jangan lupa juga kamu follow Instagram aku dan TikTok karena di situ juga aku berbagi banyak informasi-informasi singkat yang sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga teman-teman sukses. Gue Mas Dewi Setiari. Jangan lupa untuk kebutuhan printing di www.anekaprinting.id. Bye-bye.